Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul aset tidak berwujud. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rehan Master Putra dari MPN 24754 Coba bayangkan sebuah perusahaan teknologi tanpa gedung yang megah, tanpa mesin produksi dan tanpa persediaan barang. Namun perusahaan tersebut bernilai miliaran rupiah. Bagaimana bisa? Kekuatan mereka ada pada aset yang tidak terlihat seperti software, database, hak cipta, merek, dan pengetahuan yang mereka ciptakan. Inilah yang disebut aset tidak berwujud. Pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai aset tidak berwujud, mulai dari definisinya menurut standar akuntansi, bagaimana pengakuan dan pengukurannya, hingga bagaimana perusahaan menentukan masa manfaat serta melakukan amortisasi. Dengan memahami konsep ini, kita akan menyadari bahwa nilai sebuah perusahaan seringkali jauh lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Yuk kita mulai pembahasannya. Aset tidak berwujud adalah salah satu aset jangka panjang yang sangat penting bagi perusahaan, terutama di era teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan seperti sekarang. Walaupun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini memiliki nilai besar dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Menurut PSAK 238 yang mengacu pada standar internasional IAS 38, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik. Artinya, non-moneter bukan kas, bukan setara kas, dan bukan hak untuk menerima kas dalam jumlah tertentu. Tidak memiliki wujud fisik berbeda dengan aset tetap seperti bangunan ataupun mesin. Contohnya, hak paten, hak cipta, merek dagang, software, lisensi, waralaba, dan goodwill yang hanya muncul kalau ada akuisisi. Agar suatu pos dapat dicatat sebagai aset bukan sebagai beban, maka ia harus memenuhi definisi di atas dan memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK. Selanjutnya, karakteristik utama aset tidak berwujud. Untuk bisa diakui sebagai aset tidak berwujud, suatu item harus memenuhi 3 syarat utama secara bersamaan. Yang pertama, teridentifikasi. Aset harus bisa diidentifikasi secara jelas, dapat dipisahkan, bisa dijual, dilisensikan, disewakan, atau dialihkan secara terpisah dari bisnis. Contohnya, hak cipta lagu dapat dijual sendiri tanpa menjual perusahaannya. Timbul dari hak kontraktual atau hukum, meskipun tidak bisa dijual terpisah. Hak dan lisensi berdasarkan kontrak, contohnya. Selanjutnya, yang kedua ada pengendalian atau kontrol. Perusahaan harus memiliki kendali atas manfaat yang muncul dari aset tersebut. Artinya, perusahaan punya kekuasaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan dan mencegah pihak lain menggunakan manfaat itu. Biasanya pengendalian ini muncul dari hak hukum. Misalnya hak paten yang mencegah pesaing meniru produk. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi masa depan. Aset tidak berwujud hanya diakui jika memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, seperti pendapatan tambahan, misalnya royalti dari lisensi, penghematan biaya operasional, proses produksi jadi lebih efisien karena teknologi atau paten tertentu. Selanjutnya yaitu definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Yang dimaksud non-moneter adalah aset tersebut bukan kas dan bukan klaim untuk menerima kas seperti hutang. Dan selain itu, aset ini tidak memiliki bentuk fisiknya seperti gedung, kendaraan, atau peralatan. Jadi meskipun tidak terlihat secara fisik, aset tidak berwujud tetap memberikan nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Contoh aset tidak berwujud yaitu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Goodwill jika diperoleh melalui akuisisi perusahaan. Selanjutnya yaitu
tiga karakteristik utama aset tidak berwujud. Untuk dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, suatu aset harus memiliki tiga karakteristik berikut. Yang pertama yaitu teridentifikasi. Artinya, aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan bisa dijual, disewakan, atau dialihkan kepada pihak lain, atau timbul dari hak kontraktual atau hukum, misalnya kontrak lisensi, hak kekayaan intelektual, dan sejenisnya. Untuk goodwill yang dihasilkan internal tidak memenuhi kriteria ini hingga tidak boleh diakui sebagai aset. Yang kedua yaitu ada pengendalian. Perusahaan harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Contohnya, perusahaan dapat membatasi pihak lain menggunakan merek dagang atau hak cipta tertentu. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi masa depan. Aset tersebut harus memberikan manfaat seperti pendapatan tambahan, pengurangan biaya, atau peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya itu klasifikasi aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaatnya. Aset tidak berwujud dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan masa manfaatnya, yaitu yang pertama aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, dan yang kedua aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Yang pertama aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, yaitu aset yang manfaat ekonominya hanya dapat digunakan dalam periode tertentu. Contohnya hak paten yang berlaku 20 tahun, lisensi yang berlaku 5 tahun, software yang diperlukan digunakan 3 tahun. Aset seperti ini harus diamortisasi, yaitu dialokasikan biaya per periode selama masa manfaatnya. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, yaitu aset ini dianggap dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan batas akhirnya. Contohnya merek dagang tertentu, goodwill hasil akuisisi. Aset dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, namun harus diuji penurunan nilai impairment setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Yang dimaksud non-moneter adalah aset tersebut bukan kas dan bukan klaim untuk menerima kas seperti piutang. Dan selain itu, aset ini tidak memiliki bentuk fisiknya seperti gedung, kendaraan, atau peralatan. Jadi meskipun tidak terlihat secara fisik, aset tidak berwujud tetap memberikan nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Contoh aset tidak berwujud yaitu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Goodwill jika diperoleh melalui akuisisi perusahaan. Selanjutnya yaitu tiga karakteristik utama aset tidak berwujud. Untuk dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, suatu aset harus memiliki tiga karakteristik berikut. Yang pertama yaitu teridentifikasi. Artinya aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan bisa dijual, disewakan, atau dialihkan kepada pihak lain, atau timbul dari hak kontraktual atau hukum, misalnya kontrak lisensi, hak kekayaan intelektual, dan sejenisnya. Untuk goodwill yang dihasilkan internal tidak memenuhi kriteria ini hingga tidak boleh diakui sebagai aset. Yang kedua yaitu ada pengendalian. Perusahaan harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Contohnya, perusahaan dapat membatasi pihak lain menggunakan merek dagang atau hak cipta tertentu. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi masa depan. Aset tersebut harus memberikan manfaat seperti pendapatan tambahan, pengurangan biaya, atau peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya itu klasifikasi aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaatnya. Aset tidak berwujud dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan masa manfaatnya, yaitu yang pertama aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, dan yang kedua aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Yang pertama aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, yaitu aset yang manfaat ekonominya hanya dapat digunakan dalam periode tertentu. Contohnya hak paten yang berlaku 20 tahun, lisensi yang berlaku 5 tahun, software yang diperlukan digunakan 3 tahun.
Aset seperti ini harus diamortisasi, yaitu dialokasikan biaya per periode selama masa manfaatnya. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, yaitu aset ini dianggap dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan batas akhirnya. Contohnya merek dagang tertentu, goodwill, hasil akuisisi. Aset dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, namun harus diuji penurunan nilai impairment setiap tahunnya. Klasifikasi berdasarkan masa manfaat terdapat dua, yaitu masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas. Yang pertama ada masa manfaat terbatas, yaitu aset yang manfaat ekonominya diperkirakan hanya akan dinikmati selama periode waktu yang dapat ditentukan. Contohnya adalah hak paten, masa hukum 20 tahun meraba. Perlakuannya harus diamortisasi secara sistematis. Penurunan nilai yang dapat diuji jika ada indikasi. Selanjutnya yang kedua ada masa manfaat tidak terbatas. Masa manfaat tidak terbatas ini adalah aset yang tidak terdapat batas waktu yang diperkirakan atas periode aset tersebut menghasilkan arus kas neto. Contohnya adalah merek dagang dan goodwill. Perlakuannya tidak diamortisasi. Penurunan nilai diuji setidaknya setiap tahun. Pengukuran dan pengakuan awal suatu aset tidak berwujud diakui jika yang pertama, sangat mungkin manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. Yang kedua adalah biaya perolehan atau nilai aset dapat diukur secara andal. Akuisisi terpisah adalah biaya perolehan meliputi harga beli ditambah biaya langsung untuk menyiapkan aset atau biaya hukum dan pengujian. Contohnya adalah pembelian hak paten sebesar 500 juta ditambah biaya notaris sebesar 25 juta. Jadi yang dapat dikapitalisasi sebesar 525 juta. Kombinasi bisnis adalah diukur sebesar nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Terpisah dari goodwill. Goodwill adalah nilai residual. Dihasilkan internal, maksudnya pengeluaran tahap penelitian dibebankan. Tahap pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi 6 kriteria, yaitu kelayakan teknis, niat, kemampuan, manfaat ekonomi, sumber daya, pengumpulan secara Kalkulasi amortisasi. Penurunan nilai atau impairment, aset tidak berwujud. Kondisi di mana nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya. Menurut PSAK nomor 48 atau IAS 36, aset bermasa manfaat terbatas. Diuji penurunan nilai hanya jika ada indikasi atau pemicu eksternal atau internal. Prosedur ada dua tahap. 1. Bandingkan nilai tercatat atau CA dengan nilai terpulihkan RA. 2. Jika cara hitung kerugian penurunan nilai dikurangi CA dikurangi RA. Aset bermasa manfaat tidak terbatas atau termasuk dengan goodwill. Wajib diuji penurunan nilai setidaknya sekali setahun atau tidak bergantung pada pemicu. Uji goodwill itu dilakukan pada tingkat unit penghasilan kas atau TGU dengan membandingkan CA, TGU atau termasuk goodwill dengan RA, COI. Alokasi kerugian. Pertama, mengurangi goodwill, lalu aset lain secara proporsional. Kerugian goodwill tidak boleh dibalik. Halo teman-teman, oke untuk slide selanjutnya yaitu tentang penurunan nilai goodwill. PT Akuisisi Sukses memiliki goodwill sebesar 600 juta rupiah dan dialokasikan ke CGU divisi digital. Data CGU divisi digital yaitu ada nilai tercatat aset teridentifikasinya itu dengan jumlah 4.600 juta rupiah. Untuk nilai tercatat goodwillnya itu ada 600 juta rupiah. Total nilai tercatat CGU-nya itu adalah 5.200 juta rupiah. Nilai tercatat CGU-nya itu sebesar 4.800 juta rupiah. Hasil perhitungannya yaitu untuk kerugian penurunan nilai CGU yaitu 5.200 juta rupiah dikurang 4.800 juta rupiah, hasilnya itu jadinya 400 juta rupiah. Alokasi kerugian, seluruh kerugian ada 400 juta rupiah dialokasikan untuk mengurangi goodwill. Goodwill tersisa 600 juta rupiah dikurang 400
juta rupiah dan jumlahnya itu jadinya 200 juta rupiah. Oke teman-teman, untuk slide ini cukup dan selanjutnya akan diberikan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Saudari Adel tentang aset tetap tidak berwujud untuk penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset tidak lancar di laporan posisi keuangan. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu CALK. Yang pertama, di kebijakan akuntansi dengan metode amortisasi, penentuan umur manfaat, kebijakan penurunan nilai, dan pengakuan biaya dikapitalisasi dengan dibebankan. Yang kedua, ada informasi kuantitatif, yaitu tabel rekonsiliasi pergerakan aset atau biaya perolehan, akumulasi amortisasi, akumulasi penurunan nilai, dan juga nilai buku bersih. Dan yang ketiga, ada informasi kualitatif, yaitu deskripsi aset signifikan, dasar penentuan kerugian penurunan nilai, total biaya R&D yang dibebankan, dan batasan hak milik. Pengungkapan ini penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami ucapkan